Setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2 ini, berikut adalah hal yang menjadi pembelajaran bagi saya. 1. Peristiwa. Momen yang paling mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga 1.2 adalah konsep manusia merdeka sebagai manusia yang berdaya dalam memilih. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang manusia merdeka pada modul 1.1. KHD menyatakan 4 ciri manusia merdeka, yakni tidak terperintah, dapat menegakkan diri, tertib mengatur hidup, dan tertib mengatur hubungannya dengan kemerdekaan orang lain. Awalnya saya pikir memilih adalah hal yang mudah. Namun, modul 1.2 menunjukkan bahwa kita tidak selalu menggunakan otak luhur untuk membuat konsep pilihan. Sebaliknya, menurut konsep otak Triumvirat, secara tidak sadar kita justru lebih sering menggunakan otak reptil yang bersifat otomatis dan refleks dan otak mamalia yang lebih emosional. Pasalnya, kedua fungsi ini lebih mudah karena membutuhkan lebih sedikit energi. Ini juga mengingatkan saya pada analogi gajah yang disajikan pada sesi elaborasi. Untuk mengendalikan gajah, pelatih membelenggu kaki gajah. Anehnya, saat gajah tumbuh besar dan dapat membebaskan diri dari belenggu dengan mudah, ia tidak melakukannya. Ada beberapa poin yang dapat saya pelajari dari bahasan ini. Pertama, kita perlu melatih diri untuk menggunakan otak luhur untuk memilih. Daniel Kahneman memberikan strategi untuk melakukan ini, yakni dengan berpikir lambat. Kedua, hal yang menghalangi kita untuk merdeka sejatinya adalah pikiran kita sendiri. Sama halnya dengan gajah yang sebenarnya terbelenggu oleh pikirannya dan bukan oleh rantai di kakinya. 2. Perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan dicubit hingga terjaga. Mengapa? Selama ini saya mengira bahwa saya memegang 100% kendali atas pilihan saya. Nyatanya, kesadaran untuk memilih dengan rasional perlu terus dilatih dan diupayakan. Hal ini membawa pemahaman baru bagi saya bahwa merdeka bukan bebas bertindak sesuka hati, namun bebas dari kecenderungan untuk dikendalikan oleh refleks dan emosi. Ini sejalan dengan konsep di modul 1.1 bahwa salah satu tugas pendidikan adalah menebalkan karakter baik dan menyamarkan kodrat alam yang kurang baik. Di sini saya kagum akan pemikiran KHD yang melampaui zamannya kala itu. 3. Pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa untuk menjadi seorang guru penggerak, saya tidak perlu belajar mengenai cara kerja otak dalam memilih. Sekarang saya berpikir bahwa untuk dapat memainkan peran sebagai guru penggerak, kita perlu sadar akan cara kerja otak untuk bergerak dan menggerakkan orang lain. Selain itu, otak luhur juga akan membantu kita menerapkan nilai-nilai guru penggerak. Rencana ke depan. Untuk pengembangan diri yang sederhana dan konkret serta rutin yang dapat saya lakukan, saya akan melakukan hal-hal berikut. Mengembangkan nilai mandiri dengan terus berupaya menjadi pembelajar sepanjang hayat. Hal ini dapat saya lakukan dengan mengikuti pelatihan yang relevan dan membaca berbagai referensi di bidang pendidikan. Mengembangkan nilai reflektif dengan mencatat pengalaman pembelajaran yang saya lakukan dan merefleksikannya secara berkala. Mengembangkan nilai inovasi dengan mencari gagasan segar dan menerapkannya ke dalam pembelajaran. Mengembangkan nilai kolaboratif dengan rutin berdiskusi dengan rekan sejawat, dan mengembangkan nilai berpihak pada murid dengan selalu mengingat apa yang dibutuhkan murid dan apa yang bisa saya lakukan untuk menciptakan pembelajaran bermakna untuk mereka.
Praktik sederhana yang dapat saya lakukan di sini adalah dengan menerapkan strategi pembelajaran diferensiasi, baik itu diferensiasi pada proses, assessment, ataupun pada produk. Demikian refleksi saya. Terima kasih.